حيث أوتينا عطونا جمع الفخر الموفى يا نبي عليك يا رسول سلام عليك صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Al-Zakir. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang malam hari ini mohon izin menyampaikan Bapak Bupati. Hadir juga di tengah-tengah kita tokoh agama Nasrani dari Bojonegoro. Ada sahabat saya Pak Handoko, juga ada Pendeta Ludia. Coba Bu Pendeta, berdiri Bu Pendeta. Nah, ini pendeta di Bojonegoro. Tapi fans keras Gus Miftah. Pembawa kopi yang saya cintai. Yang saya hormati Bapak Bupati Tuban. Formalnya Bapak, nanti manggilnya Mas atau Adinda terserah, wong cangkem-cangkemku. Aditya Halindra Fariski, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Simpel saja kalau saya tiap tahun kok single, nggak sekalian bikin album Mas. Serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tuban rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tuban yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau tidak karena rasa cinta, mungkin saya nggak jadi berangkat. Saya tadi jam 5 masih diinfus karena kecapean.
Saya beberapa kali ada acara di Tuban, pasti ada insiden yang mewarnainya. 2,5 tahun yang lalu, ulang tahun JTV di alun-alun yang sama, saya berangkat ke sini, Mas Bupati, istri saya divonis kanker. Tapi alhamdulillah hari ini dinyatakan bersih total. Makanya Anda yang punya penyakit, jangan langsung percaya dengan vonisnya dokter. Istri saya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Waktu saya pulang dari Palembang, saya dipanggil ke rumah sakit, mohon izin Gus, 2,5 tahun lagi mungkin hanya bisa bertahan istri Anda. Saya waktu itu mikir, kalau saya bukan orang terkenal tak gebuk cangkeme dokter. Karena apa? Saya meyakini amaroni Robbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billah. Bahwa manusia itu mampu karena dimampukan. Mas Lindra jadi bupati bukan karena semata-mata mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Bukankah saya sering mengatakan, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Bahkan saya di Jogja punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budak. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Saya kemarin teman bilang di Jakarta sama teman-teman kepolisian, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumah polisi. Berarti polisi sendiri tidak aman. Itu artinya apa? Kenapa juga polisi harus ikut ngaji? Supaya paham bahwa kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, kita jangan memvonis semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Kasihan polisi yang baik. Saya punya roto-roto matamu, cangkeme bosok, roto-roto. Kamu di cangkeme rondo. Bapak Ibu, coba. Saya meyakini betapa pentingnya kelembagaan polisi untuk bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan, kalau Kabupaten Tuban setahun penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sopo sing ngetengi sing cangkeme roto-roto. Kayak mesti lagu ini cangkem mung siji. Mangku purel kaya. Kalau di sini namanya juga purel, Pak. Purel itu Pak Bupati, kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang dilakukan adalah karaoke, katok rock dibuka, oke. Kok Gus Miftah hafal, saya kiainya Purel. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam, supaya kalau mata saya melihat tidak kelihatan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya mohon maaf, banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Sama halnya hari ini ketika saya harus berangkat, jam 5 saya telepon dokter. Dokter, bisa nggak saya disuntik infus dulu? Kenapa? Saya lemes banget dokter. Kalau COVID insya Allah negatif, sudah tes. Saya bilang COVID itu sudah kehilangan wibawanya. Buktinya apa? Sudah nggak mematikan, kehilangan wibawanya. Dan saya acungi jempol, apresiasi untuk pemerintah TNI Polri yang bahu-membahu, alhamdulillah, bekerja sama menghilangkan COVID-19 dari Indonesia. Nah, itu juga salah satu bukti kerjanya polisi, bro. Coba, pemerintah gimana nggak bertanggung jawab? Muncul COVID, ada BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa Mas Bupati? Pak Lurah, dicurigai terus sama rakyatnya. Paling sing didumi BLT mau dulure dewe. Betul seperti itu? Kecurigaanmu seperti itu? Kamu jangan begitu. Insya Allah
benar. Benar-benar salah. Maka dari dulu saya bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan dan catat untuk kami. Saya punya kawan tetangga di Jogja, tiap hari pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa dari luar pasti dicuci, tetap mati, tapi bukan karena COVID. Diajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Makanya kalau Pak Bupati ini nggak punya istri masih santai-santai saja. Kenapa? Karena dia punya prinsip, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Kan perempuan memang seperti itu Pak Bupati. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Coba ibu-ibu, mbak-mbak kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good rekening. Good looking apa good rekening? Good rekening. Tetap saja good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking. Betul Bu? Itulah perempuan. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Biasanya jilbabnya putih. Oh kamu janda ya? Nafsu banget sama aku. Nah, maka disinilah kemudian kita memahami bahwa kita itu lemah. Begitu saya tadi disuntik, saya bilang, dokter suntik saya vitamin C. Kenapa Gus? Saya mau berangkat ke Tuban. Alhamdulillah. Suntik jam 6 selesai, badan saya agak lumayan, langsung berangkat. Sendiri ada drone kamu ndangan desa. Ada drone itu supaya artistik, kamu disyuting dari atas malah delongop. Keceblokan drone cangkemmu. Ya biar artistik gitu loh. Disyuting dari atas malah delongop. Insya Allah Pak Bupati, besok ini acara saya masukkan ke acara TV. Patroli. Ya malah delongop. Maka disinilah kemudian kita diingatkan betapa kemudian kita lemah. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur, nggak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena belum tentu orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan kita. Apalagi kayak Pak Bupati nyuwun sewu, jenengan jomblo oke sing cerewet. Kalau ada yang cerewet Pak Bupati kamu jawab, sing lakoni ayam tentrem sing nyawang kakean cangkem, betul? Makanya kita doakan saat jomblo-jomblo ini Pak Bupati mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Mas Bupati ini diam-diam karena dia punya prinsip kayak kopi. Oh ini kopi kan? Seperti kopi, cinta itu soal seperti kopi, cinta itu soal rasa, bukan soal kata. Diam-diam menghanyutkan. Roro bojone meteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab. Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab sebagai salah satu presiden yang kemudian berhasil membangun pemerintahannya. Yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan di Tuban, insya Allah akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban. Amin Allahumma. Saya awali dengan ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Moyu, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu ya. Putih. Kadang-kadang aku batin, kuwi rai apa papan karambol. Sing bismillah cangkemku toh. Ini doa yang biasa saya baca kalau saya mau minum. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa air putih tolong dipegang. Bismillah. Yang nggak punya ya delongop saja. Ini Bapak Ibu kalau anaknya berangkat sekolah bawa air putih didoain ini. Kalau masak sayur santannya didoain ini insya Allah jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditiup, kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu ampuh Mas Bupati. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau saya kopi panas harus langsung saya minum Pak Bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maho. Tak ganjel tau. Kayak mau didik kemudian boleh bunga-bunga. Toh ganjel toh. Apa? Kowe iki wong loro ya kon ngadeg. Wis ngaji ra urun cerewet. Apa yang ini kurang marem toh Yu? Sorry ya, ganteng ini membunuhku. Itulah Pak Bupati, kadang-kadang kita jadi orang itu jadi pejabat atau jadi tokoh publik itu sama orang tuh yang dicari-cari salahnya terus. Makanya Mas Bupati saya mencatat begini, coba diingat-ingat, garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Betul Bu? Tidak pernah ribut. Gula hanya diam saja tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup kita, kadang-kadang tidak berbuat salah saja akan ada orang lain yang tidak suka. Makanya saya punya prinsip, kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Oh, bos. Orang ngerti. Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati. Saya ulangi ya, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Maho. Jatuh cinta harus karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kayak cacah Tuban, cilik-cilik mbak-mbak senengan nonton apa Pak Bupati? Nonton drama Korea. Ya Allah itu. Nonton K-pop lali dengan gamelannya Sunan Bonang. Gitu aja ngarep pengen jadi ceweknya boyband Korea. Pengen jadi pacarnya. Kasihan kamu itu hanya korban drama tahu. Kasihan amat. Mudah-mudahan jodoh terbaik untuk Pak Bupati. Yang penting ayu Pak Bupati. Pak Bupati kalau saya tanya Anda pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Kita kau ini malah kenyang, ada pilihan lain apa enggak? Coba kalau yang di sana saya tanya, cantik tidak solehah apa jelek solehah? Jawabannya pasti yang tidak ada, cantik dan solehah. Ingat, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Uang pilihannya mau lurok milih sing raon. Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Secara gagah saya jawab, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya bilang, kamu berarti mementingkan cantik? Bukan kiai. Bukankah ada ayat yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Wong lanang ki imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Dewe wong wedok saiki. Makanya yang cowok-cowok ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Betul Bu? Perempuan itu kan hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel, itu aja. Makanya besok Pak Bupati kalau punya istri, saya kasih tips untuk membahagiakan istri.
Nah, saya itu terkenal Pak Bupati sebagai pemberi nasihat teman-teman artis. Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta nikah yang nasihat pernikahan saya. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, kemudian Via Valen, Yani Inka jadi Corbuzier. Kalau Lesti Kejora bukan saya. Kalau dia ngaji dengan saya iya, tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang jelas mohon maaf, ambil hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lah orang sing ngelapor ke Lesti, sing nyabut Lesti kok kamu merasa di prank, itu urusannya apa? Makanya saya bilang tadi nasihat pernikahan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Laki-laki harus bisa menjaga aibnya perempuan, perempuan harus bisa menjaga aibnya suami. Makanya Pak Bupati besok kalau pengen selamat gak kayak Lesti, tolong kalau nikah nasihat pernikahannya saya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Daripada keluargamu kayak Lesti lah. Jadi ini Mas Lindra ya ini danjo ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pesan Umar bin Khattab di dalam membangun peradaban saat itu? Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, keberhasilan Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya adalah mampu membuat super tim, di mana ada 4 sahabat hebat yang kemudian menemani perjuangan Kanjeng Nabi. Kita diperkenalkan dengan sosok Abu Bakar, orang tua yang sangat bijaksana, sahabat sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab dengan segala ketangguhannya, mampu meminimalisir APBN, memangkas kebutuhan-kebutuhan negara, apalagi yang berkaitan dengan pejabat. Bagaimana kemudian betul-betul Umar bin Khattab mampu mensejahterakan rakyatnya dengan mengurangi anggaran untuk pejabat dan diberikan kepada rakyat. Makanya kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya, Mas Bupati, gara-gara Kiai Ma'ruf ceramah di acara istighosah sebelum 17 Agustus. Kebetulan kiai-kiai diundang ke Istana Negara, banyak kiai diundang, yang nggak datang cuma saya ditelepon, Kos kenapa nggak datang? Yang lain datang. Iya, yang lain datang nggak punya pekerjaan, saya pekerjaannya banyak. Kiai Ma'ruf bilang begini, mohon maaf, Indonesia itu besok negaranya paling banyak warganya yang masuk surga. Landasannya dari mana? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Lah kalau kita hitung persentase, umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia 85% dari 275 juta. Cuman pesan saya satu, nggak ada kemudian mayoritas arogan atas minoritas. Tetap semua agama, sebagaimana Anda lihat tinggalan Kanjeng Sunan Bonang, di kompleks ini semua tempat ibadah ada. Ini adalah bentuk dari kearifan Kanjeng Sunan Bonang ketika menjaga harmonisasi di Kabupaten Tuban. Akhirnya apa? Kiai Ma'ruf bilang, berarti kalau orang di dunia yang paling banyak umat Islam di Indonesia, yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Lah, saya ketemu anggota DPR, tanya begini sama saya, terus kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Saya bilang, masuk surga, termasuk yang korupsi. Tenang. Nah, singkat cerita, ketika anggota DPR yang korupsi ini masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Tuban. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Tuban, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, DPR ini suka ragu tuh Mas Andogo. Ada ketua dewan di sini. Wakil, mana Pak Wakil? Halo bro. Hati-hati loh ya kunjungan kerja loh ya. Jadi DPR, jadi bupati, Forkompinda itu kalau pengen sukses gampang. Satu hal saja, jangan baperan. Betul? Pejabat atau baperan, lara pengen dirasani, rasa dadi pejabat. Ono niku wong cilik ngrasani wong gede Mas Lindra, bukan wong gede ngrasani wong cilik. Ono ning sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur. Ora ono sing ning dhuwur ngrasani sing ning isor.
Jadi Pak Wakil Ketua DPR rasa baper. Saya sering bilang, hewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ono pejabat nguntal duit rakyat jenenge anak gue Samsudin. Umar bin Khattab berhasil. Nah, sebelum saya sampaikan, ada dua sahabat yang lain, Utsman, Ali. Makanya mohon maaf kalau Utsman itu terkenal apa Mas Bupati? Terkenal dengan kedermawanannya. Sahok, dia diangkat jadi walinya Allah karena loman. Kalau Umar diangkat jadi walinya Allah kenapa? Karena takut sama istri. Jadi Umar itu mohon maaf, setan, jin, demit takut sama Umar. Sampai kalau Anda punya rumah ditulisi Umar Al-Faruq, tuyul nggak mungkin masuk. Kenapa? Karena takut dengan nama Umar. Kalau rumahmu nggak usah kamu tulisi Umar Al-Faruq, kenapa? Wong nggak ada duitnya. Mau tulisi barang ngopo? Orang ada duit mau tulisi. Kayak kemarin saya bilang, Nabi Muhammad itu aneh mas. Satu ketika dia berdoa begini. Coba Bapak Ibu Tuban ikuti doanya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'zumratil masakin. Ya Allah Gusti, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi itu berdoa miskin karena dia kaya. Kenapa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Karena kalau Kanjeng Nabi itu kaya terus seumur hidupnya, mohon maaf, Nabi Muhammad khawatir menganggap bahwa kaya itu hukumnya wajib. Makanya kenapa beliau minta miskin. Jadi kalau Kanjeng Nabi sampai beliau meninggal tetap kaya, mohon maaf, orang-orang Tuban akan menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kewajiban. Maka Nabi Muhammad minta miskin karena dia kaya. Lah uang Tuban ra usah ndonga iki. Wong urung ndonga wis mandi. Wis kere ndonga njaluk kere. Lah gimana gak kaya Mas Bupati? Kalau Mas Bupati pengen kaya Kanjeng Nabi ya. Makanya kalau ada orang bilang kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, oh nggak mungkin Pak. Berarti kalau harus sama persis seperti Kanjeng Nabi, Mas Lindra ini sudah bid'ah dolalah mesake. Apa? Kanjeng Nabi nikah usia 25 tahun, Lindra 30 tahun, urung rapi. Bid'ah dolalah mesake. Makanya nggak harus sama. Coba kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi Mas Lindra. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Berarti Mas Lindra harus nyari janda di Tuban 40 tahun. Laku tuh podo. Makanya nggak bisa kita sama. Padahal Siti Khadijah itu mohon maaf 40 tahun tapi modelnya kayak cewek usia 20 tahun karena dijaga oleh Allah. Lah rondo Tuban 40 tahun ya Bapak Wakil Ketua ya mesti STNK setengah tua nih kewer-kewer. Kalau harus sama coba Mas kawin dengan Kanjeng Nabi apa Mas Lindra? 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti Mas kawin dengan Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo, bocah Tuban kudu rabi kaya Kanjeng Nabi Mas kawin 1 miliar, jomblo sak modare. Kalau saya dulu mencoba mencontoh Kanjeng Nabi ketika menikah dengan istri saya tetap 20 ekor tengu. Aku biar kere banget ya Mas. Sebenarnya mbah saya itu kayak 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kiri dan apa-apa. Makanya saya punya prinsip sama Pak Handoko, sahabat saya non-Islam. Dia bilang sama saya pengen Gus Miftah itu sehat jasmaninya, rohaninya juga dompetnya. Karena cowok itu dibenci oleh cewek karena 3 hal: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Makanya kemarin Sabrina istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya.
santai Pak, masih awal kita muliakan ya. Malam kita bantai. Kemudian sahabat yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib dengan segala kecerdasannya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan posisi Ali atas Nabi Muhammad sebagaimana Harun atas Nabi Musa. Kalau seandainya ada Nabi setelah Muhammad, maka yang diangkat menjadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sampai mulanya Ali, yang lain mendapatkan gelar radhiyallahu an. Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya dengan dua alasan. Yang pertama, Ali masuk Islam dari usia muda. Kemudian yang kedua, seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya. Kuwi ruwakno bocah Tuban. Kuwi malah mau ulo-uloan. Ning wangen lho Mas Bot. Aku iki pengen nyontoran delok manuk iki wangen. Kadang-kadang kebelet nguyuh setelah pengajian metu tak selentiin dah sih. Mata imanku ya Allah. Gitu ya. Pak Bupati masih aman ya Pak Bupati ya. Kalau saya sudah ada sing lenteknya Pak Bupati. Pak Bupati belum. Kita doakan mudah-mudahan habis pengajian Pak Bupati langsung menikah. Amin. Kasihan masa Tuban gak punya ibu Dharma wanita. Kasihan amat masa Pak Bupati ngerangkep jadi bupati dan sekaligus ketua tim penggerak PKK. Masa Mas Indra ayo nimbang bayi dulu. Tapi begitu besok Pak Bupati pulang, dia langsung ngomong sama aparatnya, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tahu ganjel tahu. Pokoknya malam hari ini pengajian yang paling sulit saya lupakan. Begitu sulit, lupakan silit. Kalau mau yuk final Bapak. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Umar untuk membangun pemerintahnya saat itu? Umar mengatakan begini, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar dalam tiga hal. Satu, akal, pendidikan. Kemudian yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekertinya. Coba pembangunan Tuban berangkat dari tiga hal ini, Pak Wakil Ketua DPR. Akal, agama, budi pekerti. Nah, bagaimana itu? Ayo, dan aku kemeringat selawatan di sini. Cak kerja orang mangan. Ada anak band nggak di sana? Apa ini? Udah pulang? Masih ada orang di sini. Ayo, selawatan di sini. Kenapa Bu? Pindah situ, kirain pakai ngatur-ngatur. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Saya itu masih bisa bertahan dari infus. Yang kedua, saya minum real foodnya Pak Andoko itu punya sarang walet. Makanya kadang-kadang saya sama walet itu malu Pak. Nanti Pak Bupati tak kirimi rahasia sehat saya. Minum sarang walet namanya real food. Real food itu enak di badan dan ngacepan Pak. Bocah minum ya apa masa ra iso Pak Bupati. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Joko Tingkir. Oke, Joko Tingkir. Seorang peserak ya apa ya Pak Bupati dan Joko Tingkir Pak Bupati yuk. Coba semuanya bawa HP. Bisa nggak flashnya dihidupkan untuk Tuban malam hari ini? Coba saya pengen lihat HP-nya. Semuanya diangkat. Coba. Saya ngangkat flash HP kancane Gus Miftah, yang orang ngangkat kancane Samsudin. Ayo semuanya diangkat. Kalau diangkat semua saya mau berdiri. Dari Samsudin.
HP-nya. Bila-bila ini lorong ngadep ya. Aku ngadep kan delok sarungku. Jangan lihat sarungnya tapi lihat Isinya. ilmunya, kok isinya goblok. Semuanya diangkat. Iwan saya sana sebelah mana Pak? Sana Pak. Nanti semua HP digerakkan ke arah Kulon dulu. Le, kamu yang mengikuti nada Kulon. Syair Jawa Tingkir, tapi syairnya Gus Miftah ganti. Shallu ala Nabi Muhammad. Diangkat yang tinggi bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke kota Tuban, aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasul. Lebih kenceng, bareng-bareng. Tawasana wabil hadi rasulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kasih sihir untuk Mas lagi. Terus kok tak sangoni santai baik. Sangoni masalah ya. Masih jangan semuanya. Belum rampung. Hah? Apa? Pindah. Minta sawer. Ngaji rong rampung, Cok. Aku rong amplopan. Iki ya drone iki goblok, apik ra ono drone pekok iki. Oi, tukang drone kowe nang ndi, Cuk? Mau ora ono apa-apa disoting nganggo drone. Semuanya diangkat. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Tuban untuk Indonesia, dari Tuban untuk Indonesia. Salatullah
aku nyanyi fi alil badari ibunya kok dolan ning sawah atus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing jalo dirapi oke rondo sing jalo di sing banter salatullah untuk yang jomblo ini tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane sing disayang matane sing banter untuk turban salatullah ini terakhir untuk ibu-ibu buah belimbing buah pisang rai glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae meletek raine glowing tungkae terakhir sing bener salatullah tepuk tangan untuk Tuban. Lah mbahmu yo ho. Ganjel toh. Kenapa Bu? Ganjel toh. Air. Yang diwarkai gampang kok masuk lagi. Dihabisin Gus Miftah sombong nang alhamdulillah. Kabupaten Tuban undang Gus Miftah, Mas Bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone dereng gada-gada. Pak Wakil Ketua DPD yuk ngersake. Oh yes. Kabupaten Tuban undang Gus Miftah, Wakil Ketua DPRD ini lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Manuke HP. Cang. Alhamdulillah. Sama sakit suaraku nganti hilang caca. Demi cintaku pada Mas Lindra dan warga Tuban. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Di Kapolres, Pak Kapolres, di Wangi Kapolres. Semangat Pak Kapolres. Pangkatmu cilik apa-apa, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Pernah juga. Saya sama Pak Kapolres sama-sama gelarnya pangkatnya AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau Gus Miftah aku kiainya Bapak Polisi. Sing di wilayah ya Pak. Wah, aku dilapor ke polisi, gue serang mungkin. Lah Mas Bupati dilapor ke polisi so kriminalisasi ulama, ngundang kiai mulai dari sakoni lah.
Itu pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kok Kapolresnya orang nambah yuk kena pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Udah ngerti Pak Kapolres soal pasal-pasal. Nah, bagaimana cara Umar bin Khattab membangun kepemerintahannya? Yang pertama, mahkota seseorang adalah akalnya. Maka menjadi kewajiban Pak Bupati untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Tuban dengan pendidikan. Makanya nggak ada di Tuban anak yang putus sekolah, setuju? Kamu bilang sekolah jadi opo Gus? Salah. Apalagi sekarang saya berbangga hati ada hari santri. Santri harusnya berbangga diri dong. 2 minggu yang lalu Pak Kiai Said ke pondok saya. Kebetulan sama Kiai Said saya sama-sama prof. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Beliau cerita Muharram, tapi kemudian ditolak sama PBNU karena itu satu Muharram merupakan tahun baru yang diakui oleh semua negara. Maka kemudian Pak Kiai Said dan NU minta tanggal 22 Oktober yang berbarengan dengan resolusi jihad Bahasin As'ad. Ditolak sama beberapa ormas. Nanti akan muncul kecemburuan sosial. Kalau ada hari santri, nanti ada hari kiai, ada hari bunyai. Dijawab sama NU, Indonesia sudah biasa dengan cara seperti itu. Buktinya apa? Dari dulu ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada hari Kartini, nggak ada hari Kartono. Ada Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertono. Bahkan orang Jepang itu sentimen sama bapak-bapak Pak Bupati. Buktinya apa? Buat alat kecil untuk motor, namanya juga untuk ibu-ibu. Busi, bukan papsi. Coba ibu-ibu itu luar biasa. Di jalan yang paling membuat bingung polisi lalu lintas siapa? Yo ibu-ibu. Lah kepiye? Rating kanan belok kiwa goblok. Betul Bu? Makanya dulu yang rame itu dan awas naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Himbauan dari teman-teman lantas, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa fatal, maka pakai sepatu. Lagian Pak Kapolres wedi lak sing numpak motor ibu-ibu nganggo sandal jepit, lak tindak polisi berpotensi sandal jepit iso napuki cangkeme polisi. Beda dilawan. So angel pokoknya wong wedok. Mas Bupati sebelum menikah tak kasih tahu karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya hati-hati betul kalau jadi perempuan. Tapi apapun saya sangat menghormati perempuan. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Pertanyaannya Pak Bupati belum punya sajadah. Kapolres golek to ndan. Harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk mencarikan Pak Bupati jodohnya. Atau kita buat sayembara yuk. Jodoh untuk Mas Lindra. Alhamdulillah sampai kok janda 40 tahun. Yola rondo tua-tua mas. Sampai kita nikah dengan janda tua yang mati bukan jandanya mas, kita duluan. Karena berpotensi keracunan. Keracunan susu kadaluarsa. Cangkeme cerewet bahayanya. Nangkapi Bu Winter mantan copet kita. Di mana pentingnya mahkota akal? Adinu huwal aklu, ladina liman la aklar. Agama itu akal. Makanya Bapak Ibu, saya tadi cerita sama Mas Bupati, hari ini sudah 230 orang itu masuk Islam melalui Gus Miftah bukan karena tahu Islam, bukan karena ngerti Islam. Saya ada orang ateis dari Belanda. Waktu itu dia masuk Islam gara-gara lihat ceramah saya di Gereja Penjaringan Jakarta Utara, GBI, Gereja Battle Indonesia.
sama kawan saya pendeta Johan dan pendeta Gilbert Lumindau. Kebetulan kawan-kawan saya banyak pendeta. Selesai acara, seminggu kemudian saya ditelepon orang ateis dari Belanda. Cangkeme ngopo meneh? Dia wedang rebutan. Santet meteng lho. Male, senyum HP. Miskin. Warganya Pak Bupati gitu. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Bahwa akal itu harus sehat. Betul Mas Bupati. Pokoknya jadi pejabat itu cukup seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Betul Mas Bupati. Satu keluarga dari Belanda, dia saya tanya, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bingung, agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Dulu saya Kristen, sekarang saya ateis. Loh, saya bilang, kenapa Anda jadi orang ateis? Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Untuk murah paham aja gitu. Bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Ya Pak pakai ya. Buku tiba, gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Clock. Jam tangan rusak. Clock. Anda nih. Kucing bahasa Inggrisnya apa Bu? Cat. Kucing sikile papat. Cat. Bien. Bien masih mati. Kemudian saya tanya, kenapa Anda kok ateis? Tuhan itu nggak pernah ada. Agama itu fiksi. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan agama dan Tuhan. Makanya kenapa beragama itu harus pintar. Anda orang Kristen ya jadilah orang Kristen yang pintar. Orang Islam ya jadilah orang Islam yang pintar. Kalau dalam ilmu Jawa itu, nah ini Mas Handoko ini pakar Jawa. Saya kasih tahu. Kalau orang Indonesia itu Mas cuma dibagi dua, ngerti sama tidak ngerti, goblok sama pintar. Kalau orang Jawa ilmunya begini. Wong Jawa kan ilmunya mau telu toh, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya Mas Lindra, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau ibu-ibu juga ATM, anggaran tutup mulut. Soalnya bojone banyak purel. Saya itu hafal banget mas soal purel, karena saya ngaji di klub malam sudah 17 tahun, di lokalisasi 22 tahun. Makanya kemarin saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya nyumbang 1 belangkon. Belangkon saya laku 900 juta. Belangkonnya mas, apa meneh sarung? Apa meneh? Isine belangkon. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan apa Pak Wakil? Dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan selama 22 tahun itu masih selimuti masalah. Saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Kalau Pak Bupati pengen makan onde-onde yang paling enak, Pak Bupati gampang, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak. Mumet dah sih Pak, tak gitu wijen. Pokoknya menjalani jadi bupati harus ikhlas. Ikhlas tuh Pak Bupati seperti keset. Apa itu diinjak-injak tetap welcome. Siapa ngerti sudah di Gubernur Jawa Timur ada? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe, artinya apa? Nggak ada yang tahu. Kayak pas ya? Ayo kayak larang sih. Itu ning Tuban murah dinyam. Alhamdulillah. Akhirnya apa ini? Ngomong soal akal. Wal aklu. Makanya kenapa orang gila itu tidak punya kewajiban untuk beragama? Karena rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Anak kecil sampai dia
dewasa, balik. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau tidur tahu-tahu mukuli suaminya, itu nggak dosa. Silahkan dipraktikkan. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Ini dia tidak punya kewajiban sholat, puasa, haji, sedekah, nggak punya kewajiban. Makanya kalau bapak ibu tuban pengen nggak sholat gampang. Dadi bocah cilik terus, utawa wong turu terus, utawa wong edan. Masih mati iki rahasia. Wong edan kan malah kata loro Pak Kapolres. Buktinya nggak ada orang gila kena COVID, nggak ada. Lah saya tanya sama rumah sakit jiwa. Kebetulan saya pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa Magelang. Saya tanya sama direkturnya, kenapa rumah sakit jiwa ngundang Gus Miftah? Saya dengar Gus Miftah juga rada edan. Oh, gitu. Ya aku lebih seneng diarani rada edan daripada rada waras. Lah rada edan berarti waras. Rada waras berarti edan. Ini kan rada waras. Ternyata Pak, wong edan kira tau loro Pak. Coba Anda lihat, mangan sego bosok wetenge yo ora mules. Turu pinggir dalan, yo ora tau masuk angin. Padahal ra kemulan. Buktine rono wong edan njaluk kerokan. Udanan yo ora pilek. Lah saya tanya sama dokter, "Dokter, kenapa wong edan kayak sehat terus?" Ternyata jawabannya Mas Lindra, wong edan kayak sehat terus kenapa? Karena wong edan nggak pernah punya beban pikiran. Lah makanya kalau bapak ibu tuban pengen sehat terus gampang dadi wong sing ra duwe beban pikiran goblok malah edan iki. Iki piye to wong kene iki? Waduh, kalau aku mau ngaji nih ini pakai Asep dan radio, karena menikah itu membukakan dua jalan, satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah yuk. Kan Mas Lindra jadi ingin jalan bayi loh. Maka akal ini harus cerdas. Lah orang mondok sendiri itu syarat pertamanya harus apa? Akhilan tanalala ilma illa bisitatin saumbika antafsilia bibayanin, harus apa? Daka. Daka itu apa? Ya berakal aja kentir gitu. Makanya apa? Kita harus beragama yang waras. Makanya yang bangsa ini besar karena bangsa ini bangsa yang sadar dengan pendidikan. Termasuk apa? Yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang itu kan dakwanya dengan filosofi cinta. Makanya kenapa kemudian membuat gamelan? Karena gamelan ketika ngomong sama soal lagu itu kan soal cinta Pak. Soal kelembutan karena seni. Makanya saya bilang ketika di PBNU, dakwah itu harus berkembang. Di zaman Nabi bil lisan, khatibun nas bi qatili kulihim, dengan lisannya. Di zaman para sahabat bil kolam, sudah mulai nulis. Kemudian di zaman Wali Songo bis sakofah, dengan budaya. Kanjeng Sunan Bonang dengan gamelannya. Kemudian apa hari ini? Mohon maaf Pak Bupati, bil medsos, dengan media sosial. Kelompok-kelompok intoleran itu sebenarnya nggak banyak di Indonesia, minoritas, tapi mereka speak up, berani ngomong. Sementara kita, mohon maaf, besar mayoritas, tapi silent, nggak berani ngomong. Makanya saya membuat gerakan moderasi. Nah, Pak Handoko ini dari Real Food salah satu yang support saya. Beliau support saya, Gus, saya orang non-Islam, tapi saya senang dengan gerakan moderasinya Gus Miftah. Saya setahun dikasih uang 2 miliar sama Pak Handoko. Ayo, ngapa weh? Tapi tak ngaji gerakan moderasi orang tak dewi. Saya kadang-kadang malah mikir loh, Pak Wakil Ketua DPR. Ini teman-teman kita yang Nasrani, Gus, gerakan moderasi ini apa tak ewangi Gus? Lah makanya apa? Supaya berhasil harus adanya super tim yang tadi dicontohkan oleh baginda Nabi. Sahabat sing sugih sopo, sahabat sing bijaksana sopo, sing pemberani sopo, sing dermawan sopo, sing pinter sopo. Maka Mas Lindra mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super tim. Karena Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Loh, ada? Lu goblok mana nganggo sempak ning jowo. Sing paling goblok sapa? Sing nonton, ngerti wong goblok ngopo mau tonton. Maka pendidikan harus menjadi prioritas. Inilah kenapa kemudian Presiden Jokowi mengakui Hari Santri supaya apa? Supaya kita kalangan pesantren Pak bangga menjadi santri. Santri itu apa? S-nya salikun ilal akhirat,
Orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat. Kalau akhiratnya dijaga, dunianya pasti ikut. Nyatanya aku biar kerja dari kepala cabang Primagama, malah aku kere. Begitu saya tinggalkan kepala cabang Primagama, malah aku sugih. Neng tetep bojoku tetep siji. Aku lah rabi meneh ora penak. Lindra siji rung entuk, masa aku nambah. Kan aku gak enak. Pas ya Mas Lindra. Itu alasan saya kenapa tidak berpoligami, karena bersimpati dengan Bupati Tuban. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar. Alah, saya rasa gaya bro, sak pinter-pinter kiai kita bojone goblok dadak. Tenang Mas Bupati. Alah, kok jangankan kiai Kapolres gila ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kiki. Aku hoo dan. Pengalaman Kapolres, Bupati, kayak kiai iki lak ning dalan kaya macan, ning omah ya kaya kucing tak kandhani. Mbok wong wedok kok menangane kaya ngono. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Kita harus bangga, salikun ilal akhirah. Kalau akhiratnya menjadi fokus utama, dunianya pasti ikut. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Maka saya bilang, ayo santri-santri harus berkarya. Tidak hanya ngejar akhirat, tapi dunianya juga harus diperhatikan. Makanya kenapa saya paling benci Mas Bupati, pujian dilanggar itu loh Pak Wakil Ketua DPRD. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha rugi dunya ora dadi apa-apa ki sapa? Itu jangan digawe pujian yang langgar, getingan. Siapa bilang rugi dunia ora dadi apa-apa? Makanya kalau berdoa begini, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul Bu? Apa meneh wong wedok? Makanya Mas Bupati tak kandhani lah rabi sesuk membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. 70 kurangi siji 69 toh. Iya. Baru paham. Pak Bupati dong tahu, orang ngerti. Kan beliau masih awam. Balik. Tapi Mas Bupati tak kandhani Mas Bupati. Wong lanang kuwi kaya soda Mas Bupati. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira, perpaduan antara soda dengan susu. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Selalu ala Nabi Muhammad. Kalau ngomong susu keselak ya. Nah, salikun ilal akhir bukan berarti